Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi agama, kisah keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah Rasulullah wafat, ada 4 khalifah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, yang mana di antara 4 sahabat Rasulullah itu mempunyai nama. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yuk anak-anakku yang berbahagia kali ini, mari bersama Ibu untuk mempelajari kisah keempat sahabat Rasulullah untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Dan nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Rasulullah langsung karena ia adalah paling cepat orang yang masuk Islam. Dan gelar As-Siddiq diberikan kepada beliau karena Abu Bakar selalu membenarkan Rasulullah. Sebagai contoh ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar memimpin pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisah dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum engkau menjadi khalifah?" Maka Abu Bakar menjawab, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong." Waktu itu meskipun Abu Bakar menjadi pemimpin negara, beliau tidak pernah sombong dan tidak segan-segan menolong rakyatnya, meskipun itu untuk memerah susu kambingnya yang ada di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal. Apa sih Baitul Mal itu anak-anak? Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Pemasukan dan pengeluaran negara ada di dalam Baitul Mal tersebut. Setiap harinya terinci dengan jelas karena pencatatan tersebut disediakan oleh Abu Bakar. Khalifah yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sangat sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor. Karena lampu itu dibiayai oleh negara.
sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab, di antaranya pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan ini, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari kepribadian Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Khalifah yang ketiga yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintah Abu Bakar. Beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum muslim yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk sebuah buku yang disebut dengan mushaf dan diperbanyak menjadi 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut dengan Mushaf Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Jadi ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan, anak-anakku, kepemerintahan Islam itu semakin diperluas dan Utsman bin Affan itu dijuluki dengan Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Khalifah yang keempat, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anak dari Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sangat pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah. Padahal di luar rumah pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan pergi hijrah.
Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, yaitu dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam perjalanan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah, sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ali bin Abi Thalib mempunyai gelar radhiyallahu anhu karena semasa hidupnya beliau tidak pernah menyembah berhala. Anak-anak pertama kali yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, dari sejak kecil sampai akhir hayatnya Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala. Dia hanya mengesahkan Allah semata. Oleh karena itu, beliau diberi gelar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah menuntaskan dan mendengarkan dengan seksama kisah-kisah para khulafaur rasyidin, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Ibu mengharap dengan kisah-kisah yang sudah dipaparkan tadi, semoga kita mengambil hikmah dan bisa menjalankan dan meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anakku yang ibu banggakan dan ibu cintai bisa menceritakan kembali kisah-kisah sahabat Rasulullah yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Akhirun, ibu akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.